Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Nadeka Kaswarina, NIM 17170511158 dari Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Pemahaman Teknologi Informasi, Pendapatan, dan Biaya terhadap penggunaan platform marketplace Shopee, studi pada pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng. Perkembangan teknologi saat ini mempengaruhi hampir seluruh bidang kehidupan di dunia. Salah satu bidang yang terkena dampak dari perkembangan teknologi adalah bidang perekonomian. Nah, perkembangan teknologi memberikan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada kehidupan masyarakat. Nah, salah satu contoh inovasi itu adalah penjualan dan pembelian yang dapat dilakukan secara online dengan bantuan teknologi yang disebut dengan e-commerce atau electronic commerce. E-commerce mengalami perkembangan yang pesat di Indonesia. Hal ini dibuktikan pada tahun 2014, e-commerce untuk pertama kalinya melampaui Thailand dan Singapura menjadi e-commerce terbesar di Asia Tenggara dengan total pendapatan senilai 1,1 miliar US dollar. Meskipun data menunjukkan bahwa e-commerce mengalami peningkatan, namun apabila dibandingkan dengan usaha konvensional, usaha e-commerce masih terbilang rendah, yaitu dengan persentase 15,08% dibanding dengan usaha konvensional yang ada di Indonesia. Untuk merealisasikan program UMKM Go Export dan Go Digital, Bank Indonesia menjalin kerjasama dengan Marketplace untuk memasarkan produk UMKM. Nah, Marketplace merupakan wadah untuk mempertemukan penjual dan pembeli dalam satu website atau dalam satu aplikasi di sebuah smartphone. Nah, dengan adanya Marketplace ini memberikan kemudahan kepada pembeli karena hanya dalam satu aplikasi, pembeli dapat memilih berbagai merek, harga sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli. Berdasarkan data yang dirangkum oleh iPrice sebagai situs yang merilis mengenai pengunjung harian e-commerce dan perbandingan harga-harga di setiap e-commerce, di kuartal ketiga tahun 2020, Shopee dikunjungi oleh lebih dari 90 juta pengunjung di Indonesia. Nah, Shopee berhasil bersaing dengan platform marketplace lainnya dalam menarik konsumen di Indonesia dengan berbagai strategi marketing yang dilakukan. Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, ditemukan bahwa terdapat kendala dalam penggunaan Shopee. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman teknologi informasi dalam menggunakan Shopee. Yang kedua adalah terjadinya peningkatan pendapatan yang digunakan dalam menggunakan Shopee, serta diiringi oleh biaya yang tinggi dalam penggunaannya. Berdasarkan penelitian awal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penggunaan teknologi informasi. Apabila pengguna merasa memahami dan merasa bahwa teknologi tersebut mudah untuk digunakan, maka pengguna akan memutuskan untuk menggunakan teknologi tersebut. Nah, penelitian mengenai teknologi informasi ini dilakukan oleh Society yang meneliti mengenai penggunaan teknologi informasi, di mana teknologi yang dimaksud adalah penggunaan software akuntansi dan berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Hidayanti pada tahun 2019 yang menyatakan bahwa pemahaman teknologi informasi tersebut tidak berpengaruh terhadap penggunaan suatu teknologi. Apabila pengguna paham untuk menggunakan teknologi informasi yang digunakan oleh Shopee, maka secara tidak langsung pengguna atau penjual akan memperoleh benefit berupa peningkatan pendapatan akibat penjualan yang terjadi di Shopee. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Hemalia pada tahun 2018 menyatakan bahwa e-commerce tersebut berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Safrianti pada tahun 2020 menyatakan hal sebaliknya, bahwa e-commerce tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan usaha. Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, ditemukan bahwa peningkatan pendapatan yang terjadi akibat penggunaan Shopee diikuti oleh biaya administrasi yang tinggi dalam penggunaannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan Shopee, maka semakin rendah penggunaan dari teknologi informasi Shopee ini. Namun, apabila biaya yang dikeluarkan ini rendah, maka akan meningkatkan penggunaan dari Shopee. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Yulianti dan Laraswati menyatakan bahwa biaya berpengaruh positif terhadap penggunaan teknologi. Namun dalam penelitian ini, biaya dikatakan
berpengaruh negatif terhadap suatu penggunaan teknologi, di mana semakin rendah biaya yang dikeluarkan maka akan meningkatkan penggunaan teknologi. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, terdapat 3 identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu yang pertama, pemerintah mencetuskan program UMKM Go Ekspor dan Go Digital dengan tujuan untuk melakukan digitalisasi terhadap UMKM. Namun, penggunaan e-commerce di Indonesia masih sangat rendah, yaitu 15,08% dibanding dengan usaha konvensional. Yang kedua yaitu peningkatan pendapatan yang terjadi sebagai akibat penggunaan dari teknologi informasi, khususnya penggunaan marketplace Shopee. Dan yang ketiga adalah biaya administrasi yang dibebankan kepada penjual menjadi pertimbangan dalam penggunaan marketplace Shopee. Lebih memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan mencegah meluasnya pembahasan yang dapat menyebabkan kesalahan dalam interpretasi, maka dilakukan pembatasan masalah, yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini pemahaman teknologi informasi, pendapatan, dan biaya terhadap penggunaan platform marketplace Shopee. Pengguna yang dimaksud adalah pelaku UMKM di Kabupaten Buleleng yang pernah atau sedang menggunakan Shopee dalam melakukan penjualan secara online. Berdasarkan uraian identifikasi masalah dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, apakah pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penggunaan marketplace Shopee di Kabupaten Buleleng? Yang kedua, apakah pendapatan berpengaruh terhadap penggunaan marketplace Shopee di Kabupaten Buleleng? Dan yang ketiga, apakah biaya berpengaruh terhadap penggunaan platform marketplace Shopee di Kabupaten Buleleng? Nah, berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui pengaruh pemahaman teknologi informasi terhadap penggunaan platform marketplace Shopee, dan yang kedua untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap penggunaan platform marketplace Shopee, dan yang ketiga untuk mengetahui pengaruh biaya terhadap penggunaan platform marketplace Shopee di Kabupaten Buleleng. Teori yang digadaikan sebagai grand teori dalam penelitian ini yaitu teknologi Accepta Model atau TAM yang dikembangkan oleh Davis pada tahun 1989. Nah, TAM merupakan salah satu model perilaku yang menjelaskan mengenai penerimaan dan penggunaan teknologi yang merupakan teori pengembangan dari Theory of Recent Action atau TRA dan Theory of Planned Behavior atau TPB. Nah, Davis menjelaskan bahwa terdapat 5 konstruk yang dikatakan dapat mempengaruhi penggunaan teknologi. Yang pertama adalah perceived usefulness, yang kedua perceived ease of use, yang ketiga adalah attitude towards using, yang keempat adalah behavior intention, dan yang kelima adalah actual system use. Nah, selama tahun 2000 muncul berbagai penelitian-penelitian yang mengembangkan TAM ini dengan penambahan salah satu konstruk lagi yaitu variabel eksternal. Selanjutnya yaitu actual system use yang dijelaskan oleh Davis tahun 1989 yang diartikan sebagai penggunaan nyata dari suatu sistem teknologi yang dikonsepkan dalam bentuk pengukuran dan durasi waktu penggunaan teknologi. Nah, selanjutnya yaitu teknologi informasi, yaitu pemanfaatan perangkat komputer sebagai suatu alat untuk memproses informasi. Nah, selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan merupakan peningkatan jumlah aktiva atau kas, setara kas, sebagai atas penjualan barang dan jasa. Nah, untuk selanjutnya yaitu biaya. Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi berupa kas atau setara kas untuk memperoleh suatu manfaat. Dan selanjutnya adalah e-commerce. E-commerce adalah penjualan dan pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara online melalui sebuah website atau suatu aplikasi. Selanjutnya yaitu marketplace. Marketplace ini merupakan kumpulan e-commerce atau yang disebut sebagai pasar online yang berisi kumpulan-kumpulan e-commerce yang mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam sebuah website atau dalam sebuah aplikasi. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar berikut. Pemahaman teknologi informasi sebagai X1, pendapatan sebagai X2, biaya sebagai X3, dan penggunaan sebagai variabel Y, di mana pemahaman teknologi informasi itu H1, pendapatan X2 itu H2, biaya X3 tersebut adalah H3. Dari kerangka pemikiran tersebut
Dapat dijelaskan hipotesis penelitian dalam penelitian ini yaitu H1, pemahaman teknologi informasi berpengaruh terhadap penggunaan platform marketplace Shopee. H2, pendapatan berpengaruh terhadap platform marketplace Shopee. H3, biaya berpengaruh terhadap penggunaan marketplace Shopee. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan variabel independen yang digunakan yaitu pemahaman teknologi informasi, pendapatan dan biaya, serta variabel dependen yang digunakan yaitu penggunaan. Dalam hal ini penggunaan marketplace Shopee. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner yang disebarkan dengan bantuan Google Form dan data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah menggunakan bantuan SPSS versi 20. Adapun rancangan penelitian dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan survei awal yang dilakukan di Kabupaten Buleleng, ditemukan bahwa terdapat kendala dalam penggunaan Shopee. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman teknologi informasi dalam menggunakan Shopee. Yang kedua adalah terjadinya peningkatan pendapatan yang digunakan dalam menggunakan Shopee, serta diiringi oleh biaya yang tinggi dalam penggunaannya. Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 255 UMKM yang terdaftar sebagai pengguna platform marketplace Shopee di Kabupaten Buleleng. Nah, pemilihan sampel dalam penelitian ini yaitu purposive sampling dengan teknik pengambilan sampel dengan rumus Lovin sehingga didapat jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 156 UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online dengan bantuan Google Form. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu pemahaman teknologi informasi, pendapatan dan biaya sebagai variabel bebas, dan penggunaan sebagai variabel terikat. Isi instrumen penelitian yang digunakan dapat dilihat pada tabel, yaitu pemahaman teknologi informasi dengan indikator yang pertama yaitu pengetahuan teknologi informasi, kemampuan teknologi informasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan dicantumkan dalam butir pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya untuk pendapatan, indikator yang digunakan yaitu peningkatan pendapatan, kecukupan pendapatan, dan dapat berkembang yang dicantumkan dalam pernyataan nomor 5, 6, 7, dan 8. Selanjutnya untuk biaya dengan indikator yang digunakan yaitu biaya internet dan biaya administrasi yang dicantumkan dalam butir pernyataan nomor 9, 10, 11, dan 12. Dan yang terakhir adalah penggunaan dengan indikator yang pertama mudah digunakan, murah, dan dapat diandalkan dengan yang dicantumkan dalam butir pernyataan nomor 13, 14, 15, dan 16. Adapun pengumpulan variabel yang digunakan yaitu dengan menggunakan skala Likert 1-5 dengan keterangan yang sudah dipaparkan. Metode dan teknik analisis data yang digunakan yang pertama adalah uji statistik deskriptif, yang kedua uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, selanjutnya uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji parsial T, dan uji koefisien determinasi. Sekian presentasi proposal saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.